Dalam sebuah hadis, sholat dibandingkan dengan mandi di sungai. Diriwayatkan, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 528. Dengan melenyapkan atau menghapus kejahatan berarti menahan keinginan untuk melawan perintah Tuhan. Orang yang merasakan dirinya di hadapan Tuhan 5 kali sehari memiliki pikirannya yang disucikan dari semua sampah, sama seperti orang yang mandi dimurnikan dari kotoran fisik. Sholat, menurut Al-Quran dan hadits, adalah sarana untuk mensucikan jiwa. Pensucian tubuh dan pakaian yang kita kenakan dinyatakan dalam Al-Quran sebagai persiapan sholat. Al-Quran surat ke-74 adalah wahyu kedua yang diterima Nabi Suci. 5 ayat pertamanya dikutip di bawah ini untuk menunjukkan pentingnya kebersihan lahiriah dalam agama Islam. Wahyu kepada Nabi Suci berisi, wahai orang yang berselubung, bangun dan berilah peringatan, dan Tuhan dikau agungkanlah, dan pakaian dikau bersihkanlah, dan jauhilah kekotoran. Al-Quran surat 74 ayat 1 hingga 5. 3 tugas mendasar diwajibkan di sini, memperingatkan orang-orang, yaitu, memperingatkan mereka tentang akibat dari perbuatan jahat, mengagungkan Tuhan, yang dilakukan melalui sholat, dan membersihkan pakaian, dan tubuh. Kedua gagasan, pensucian tubuh dan jiwa, sangat sering disebutkan bersama-sama dalam Al-Quran, misalnya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang banyak bertobat, dan mencintai, pula, orang yang suci. Al-Quran Surat 2 ayat 222. Sesungguhnya masjid yang dibangun berdasarkan takwa sejak hari permulaan, itu lebih berhak jika engkau berdiri di sana. Di sana adalah orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, Al-Quran Surat 9 ayat 108. Dalam ayat pertama di atas, kata-kata, orang yang banyak bertaubat kepada Allah, mengacu pada perlunya kita untuk mensucikan diri secara jiwa, dalam pikiran, hati dan sifat. Kata-kata, orang yang suci, menunjuk pada perlunya kita untuk mensucikan diri secara raga. Kedua jenis pensucian jiwa dan raga terhubung satu sama lain. Dalam ayat kedua di atas, oleh mereka yang suka mensucikan diri, berarti mereka yang mensucikan diri secara jasmani untuk pergi ke masjid untuk sholat. Namun sebelum itu, disebutkan takwa, yang hanya bisa dilakukan dengan mensucikan rohani. Hadis juga memberikan penekanan khusus terhadap pensucian tubuh secara lahiriah. Menurut salah satu hadis, kunci surga adalah sholat, dan kunci sholat adalah bersuci, Mishkat, hadits 294. Menurut hadits lain, kesucian adalah sebagian dari iman, Sahih Muslim, hadits 223. Kata yang diterjemahkan sebagai mensucikan dalam ayat-ayat dan laporan hadis yang dikutip di atas, didasarkan pada kata toharot. Pensucian batiniah merupakan tujuan yang sebenarnya, tetapi pensucian lahiriah adalah persiapan yang diwajibkan. Jiwa yang suci berada di dalam raga yang suci adalah semboyan Islam. Di sini kebersihan tidak berdekatan dengan kesolehan, seperti yang dikatakan dalam peribahasa umum bahasa Inggris, namun kebersihan merupakan bagian dari kesolehan atau iman. Al-Quran lebih lanjut mengatakan, wahai Bani Adam, pakailah perhiasan kamu pada setiap kali menjalankan sholat, Al-Quran Surat 7 ayat 31. Hal ini menunjukkan bahwa ketika berjamaah di masjid untuk sholat, perhatian harus diberikan pada kebersihan penampilan lahiriah. Seseorang yang kotor pada pakaian atau tubuhnya pasti akan mengganggu kenyamanan orang lain. Oleh karena itu secara khusus ditetapkan bahwa, dalam jamaah yang lebih besar pada hari Jumat, setiap orang harus mandi sebelum datang untuk sholat, dan menggunakan parfum jika memungkinkan. Tetapi yang secara khusus ditujukan adalah perhiasan atau keindahan dalam artian hati. Seorang muslim harus memperhatikan keindahan hati, karena sholat benar-benar dimaksudkan sebagai pembimbing keindahan hati. Kita harus datang untuk bersholat dengan hati yang bebas dari segala ketidaksucian dan dipenuhi dengan tujuan yang tinggi dan perasaan yang paling mulia.